wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pertemuan pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang ukuran tendensi sentral. Dan yang kemarin kita telah membicarakan masalah yang pertama adalah min atau rata-rata. Kemudian yang kedua kita bahas kemarin itu adalah median, baik itu data tunggal maupun data kelompok. Dan yang hari ini kita akan membahas mengenai masalah modus. Sebenarnya masalah ini pernah kalian dapatkan di bangku SMP dulu seperti yang saya katakan kemarin. Namun untuk yang data kelompok atau yang dalam bentuk tabel distribusi frekuensi itu kalian di SMP belum pernah mendapatkannya. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti juga akan kita bahas dalam bentuk yang daftar distribusi frekuensi. Seperti kalian ketahui, pada waktu di SMP dulu yang disebut dengan modus, kita bicarakan masalah modus. Tujuan pertama kita yaitu nanti untuk agar kalian bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan modus, dan yang kedua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada masalah yang berkaitan dengan matematika yang berkaitan dengan modus. Baiklah, langsung kita terangkan sebentar tentang masalah modus ini. Seperti kita ketahui anak-anak, modus itu adalah data yang sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi tertinggi. Mengenai masalah modus ini, kadangkala suatu data itu mempunyai modus lebih dari satu, dan ada kadangkalanya data itu tidak mempunyai modus. Hal ini terjadi apabila kemunculan data itu dalam suatu percobaan itu menghasilkan frekuensi yang sama atau munculnya itu sama semuanya, maka data tersebut tidak mempunyai modus. Modus seringkali diberi simbol dengan ini, dengan MO, kita tuliskan dengan modus. Kita beri singkatan atau kita mutasikan dengan MO. Misalkan demikian anak-anak, diketahui data ulangan penilaian, diketahui data hasil penilaian harian mata pelajaran, hasil penilaian harian mata pelajaran dan matematika. Misalkan dan pertama itu didapatkan nilai, ada yang mendapatkan 7, ada yang mendapatkan 9, ada yang mendapatkan 8, kemudian ada 4, ada lagi misalkan 5, kemudian 7, dan yang terakhir misalkan dapat 10. Kemudian yang B, ada yang yang pertama misalkan mendapatkan 9, terus kedua juga 9, ada lagi yang mendapatkan nilai 10, kemudian tapi ada yang mendapatkan nilai 2, mungkin ada lagi 4, 5, kemudian 10, dan misalkan 7. Satu lagi misalkan 4, kemudian 5, 9, 4, 10, 9, 5, kemudian misalkan 6 dan 6. Nah, coba kalian perhatikan data berikut. Untuk yang A, untuk mencari modusnya, ini dari data tunggal dulu. Yang kita cari adalah data tunggal. Dari data tunggal, kalian tidak perlu mengurutkan terlebih dahulu seperti kita menentukan dalam median. Kalau median data itu harus kita urutkan terlebih dahulu. Kita ketahui median itu adalah suatu data atau nilai tengah dari sekumpulan data setelah data itu diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Nah, cara mencari median kemarin sudah kita bahas. Data langkah pertama data itu harus kita urutkan dulu. Itu kalau mencari median. Tapi untuk mencari modus, data ini tidak perlu kita urutkan terlebih dahulu. Kita langsung melihat dari pemunculan yang sering muncul itu yang mana data itu. Tapi andai kata kamu urutkan juga nggak apa-apa, itu akan lebih bagus, lebih tampak untuk kelihatannya nanti yang sering muncul itu data yang mana, itu juga akan lebih bagus. Tapi andai kata tidak diurutkan itu tidak menjadi masalah. Seperti contoh yang A.
7 muncul 1 kali, 9, 8, 4, 5, ada lagi muncul 7 dan 10. Jadi nilai dari ini yang sering muncul itu kan 7. Sehingga modus dari yang pertama, yang A, untuk jawabnya. Yang A, modusnya atau MO itu sama dengan 7. Paham ya? Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang punya frekuensi tertinggi. Kemudian yang B kalau kalian lihat 9 muncul 2 kali. Terus ada lagi 10 juga muncul 2 kali. Yang lainnya kan cuma muncul 1 kali. Sehingga modus dari ini adalah nilai yang punya frekuensi tertinggi, yaitu MO-nya ada 2, yaitu 9 dan 10. Karena kemunculannya sama, muncul 2 kali, yang lainnya cuma muncul 1 kali. Kemudian yang C kalau kamu perhatikan 4 ini muncul 2 kali, 5 juga 2 kali, 9 2 kali, 10 baru 1 kali ya, saya tambah ya, misalkan 10 muncul lagi 10, dan 6 2 kali. Sehingga dari data ini kemunculannya kan sama semuanya, 4 2 kali, 9 2 kali, 5 2 kali, terus 10 juga 2 kali, dan 6 juga 2 kali. Maka modus dari data yang berikut ini tidak ada modusnya. MO-nya itu tidak ada, tidak punya. Tidak ada atau tidak punya. Karena masing-masing data mempunyai frekuensi yang sama atau munculnya sama semuanya. Barangkali demikian dulu. Bisa dipahami ya semuanya ya, mudah kok ini cuma mengulang di SMP dulu. Nah, permasalahan kita sekarang itu adalah yang untuk data kelompok yang belum pernah kalian dapatkan di bangku SMP dulu. Nah, sebagai contoh demikian untuk yang ini satu set, untuk yang data kelompok sekarang. Modus data kelompok. Untuk menentukan modus dari data kelompok, nanti bisa kita pakai rumus adalah ini. MO itu akan sama dengan TB, tepi bawah kelas modus, ditambah D1 per D1 ditambah D2 kalikan I. Dengan MO itu sama dengan modus. Terus TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Masih ingat tepi bawah? Nah, makanya pertama kali saya terangkan dalam menentukan distribusi frekuensi dulu, kalian harus pahami istilah-istilah yang ada dalam distribusi frekuensi itu. Karena ini sangat penting. Istilah-istilah ini nanti akan berguna untuk menentukan seperti ini tadi, untuk menentukan yang kemarin, min, median, modus, dan kuartil nantinya, atau nanti persentil dan seterusnya. Terutama itu yang data kelompok. Kalau data tunggal tidak pakai yang ini tepi bawah itu nggak ada. Cuma ini adanya dalam data yang berkelompok. Nah, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Sedangkan tepi atas adalah batas atas ditambah dengan 0,5. Yang dimaksud batas bawah, batas atas di mana? Batas bawah itu adalah nilai-nilai yang terletak di ujung-ujung bawah dari masing-masing kelas. Sedangkan batas atas itu adalah nilai-nilai yang terletak di ujung-ujung atas dari batas kelas. Nah, itu. Kemudian D1 itu selisih antara kelas modus, frekuensi kelas modus ya, kurang frekuensi. Selisih antara frekuensi kelas modus, selisih antara frekuensi kelas modus, selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, Kemudian D2 itu adalah selisih antara
ini sama frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Frekuensi sesudahnya, ini bedanya. Kalau di 1 itu sebelumnya, kalau di 2 sesudahnya. Dan I itu adalah panjang kelas. Panjang kelas. Ada yang memberi simbol dengan I, ada yang memberi simbol dengan P, ada yang memberi simbol dengan L, itu sama. Panjang kelas atau lebar kelas, atau celah kelas itu juga sama istilah. Cuma istilah aja ini cuma simbol aja. Boleh simbolnya pakai P, boleh pakai L, boleh pakai C. Ini juga TB itu cuma istilah simbol aja. Boleh ada yang mungkin dalam buku-buku yang lainnya itu simbolnya bukan TB tapi L, itu sama saja. Ya. Baiklah, untuk menentukan modus dari data kelompok ini kita berikan contoh, misalkan di sini. Contoh. Diketahui distribusi frekuensi sebagai berikut. Misalkan saya buat ini tinggi badan, misalkan ya, tinggi badan siswa dalam sentimeter tinggi badan. Kemudian sini frekuensinya, misalkan tingginya 141 sampai 145, ini sebanyak misalkan 4, 146 sampai 150, ini sebanyak misalkan 8, 151 sampai 155, ini misalkan sebanyak 9, 156 sampai 160 sebanyak misalkan 12, 61 sampai 165, ini juga misalkan 11, dan satu lagi misalkan 166 sampai 170. Ini misalkan sebanyak misalkan 5. Terus pertanyaannya, tentukan modus dari distribusi di atas. Distribusi frekuensi di atas. Ini sapos ya? Untuk menjawab. Nah, seperti saya katakan tadi anak, untuk menentukan modus, kalian lihat dari daftar ini, tadi istilah modus itu adalah nilai yang sering muncul. Berarti kamu harus mencari frekuensi yang paling tinggi, frekuensi yang mempunyai frekuensi tertentu kan diletak di sini. Ini 8, 9, 10, paling tinggi kan sini. Nah, ini pada 12 ini. Berarti letak modusnya adalah di sini. Ini letak modusnya. Letak modus. Berarti pada data kelas keempat ya, antara interval 156 sampai 160. Masukkan ke sini. Mencari modusnya. MO itu akan sama dengan TB tadi tepi bawah kelas modus. Tepi batas bawahnya kan ini batas bawah, berarti tepi bawahnya kita kurangi dengan 0,5. 156 dikurangi 0,5 berarti 155,5. Ditambah di 1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Sebelumnya kan 9, pada kelas modus kan 12. Berarti sini plus 12 dikurangi 9 dibagi dengan frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. 12, ini tadi di 1 dulu ya. 12 min 9 ditambah 12 min 11 kali panjang kelas. Panjang kelas itu adalah tepi atas kurangi tepi bawah. Batas atas ditambah 0,5 berarti 160 ditambah 0,5 berarti 160,5 dikurangi tepi bawahnya 156 kurangi 0,5 155,5. Nah, paham sampai sini? Kita tinggal menghitung aja. Berarti 155 ditambah ini kurang 12 kurang 3 ya. 3 ditambah 1 kali 5. Nah, hasilnya
ditambah 3 kali 5, 15/4, atau 155 ditambah 3/4 masih 7,5, atau hasilnya 158,75. Mudah kan? Gak terlalu sulit. Itu. Ini yang kalau data kelompok ini belum pernah kalian dapatkan di SMP. Jadi yang kamu lihat pertama kali, sekali lagi, itu adalah lihat pada frekuensinya. Yang paling tinggi itu yang mana? Itu berarti terletak di situ kelas modusnya. Terus yang berikutnya, kalau misalkan dalam histogram gimana Pak sekarang? Misalkan soal itu ada dalam histogram, misalkan seperti ini. Boleh saya hapus? Sebentar ya, waktunya tinggal sedikit, nggak apa-apa. Sebentar, untuk yang satu lagi aja ini misalkan. Diketahui histogram seperti ini misalkan. Diketahui histogram sebagai berikut. Histogram sebagai berikut. Saya gambar. Misalkan ini. Misalkan berapa ya? Ini misalkan berat badan. Kalau tadi tinggi, ini adalah frekuensinya. Frekuensi. Misalkan yang memiliki berat 41 sampai dengan, atau 30 aja dulu. 30 sampai dengan 34 misalkan. Ini sebanyak misalkan 8 3 berapa ini? 35 sampai 39 misalkan sebanyak 10. Terus 40 sampai dengan 44 misalkan sebanyak 13. Sini 45 sampai dengan 4 berapa ya? 45 49 ya. 49 kalau 2 itu nih akan kaca ini 11 misalkan sini. Nah, ini 11. Terus sini 50 sampai dengan 54 itu sebanyak misalkan 5. Tentukan modus dari histogram di atas. Nah, yang kamu lihat sekarang anak-anak, dari histogram itu yang paling tinggi, paling menonjol atau paling mempunyai frekuensi tertinggi itu yang mana? Ini 8 kali 10. Paling menonjol kan ini toh, yang paling tinggi, yaitu yang pada frekuensi 13, antara intervalnya 40 sampai dengan 44 pada histogram yang ketiga. Berarti letak modusnya itu di sini. Di histogram yang paling tinggi ini pada interval 44 sampai dengan 45. Kita tinggal masukkan lagi di sini untuk mencari modusnya. Modus itu akan sama dengan TB tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 kalikan P. Sekarang kamu lihat yang sini. Nah, ini adalah batas dari histogram tepi bawahnya. Tadi kan tetap pada 40 sampai dengan 44. Berarti batas bawahnya 40 dikurangi 0,5. Nilainya adalah 39,5. Ditambah D1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. 13 dikurangi 10. 13 kurangi 10 di sebelumnya. Per D1 lagi yaitu 13 dikurangi 10 ditambah D2. D2 itu frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. 13 dikurangi 11 kali panjang kelas. Panjang kelas itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Batas atas tambah 0,5 dikurangi batas bawah kurangi 0,5. Berarti 45. Maaf, iya betul ya. 44,5 dikurangi 39,5. Hasilnya 39,5 ditambah ini 3 per 3 tambah 11 kurangi 2
dikalikan panjang kelasnya berapa ini? 5 ya? 5. Jadi 39,5 ditambah 3/5 kali 5. Ini kan habis. Terus sama dengan 39,5 tambah 3. 42,5. Jadi modusnya adalah ini. Kira-kira bisa dipahami semuanya toh? Mudah kok. Nah, ini pertemuan pada kita kesempatan kali ini. Nanti untuk soalnya, soal latihannya, silakan kalian kerjakan. Nanti saya kirim lewat PDF melalui Google Classroom. Nanti saya kirimkan ke sana. Ini untuk penjelasan yang mengenai masalah modus. Atau nanti juga saya berikan catatan dalam PDF itu, cara mencari modus nanti juga saya berikan di sana. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahami semuanya, berikan kemudahan dan sukses semuanya untuk anakku semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah aja, tidak usah keluar rumah kalau tidak perlu, dan selalu cuci tangan dan memakai masker. Demikian dari saya, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.